Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi semester 2 Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur data dengan topik stack atau tumpukan dengan dosen pengampu Ibu Marlina Mkom. Saya Binti Makfiroh, NIM 121916899 akan menjelaskan tentang pengertian stack. Apa itu stack? Stack adalah tumpukan dari benda atau sekumpulan data atau koleksi dari objek-objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Ilustrasi stack bisa kita lihat pada gambar di bawah. Pada gambar yang tampil, bisa kita lihat bahwa stack dapat diilustrasikan sebagai tumpukan data sesuai dengan pengertian tadi, di mana data yang pertama akan ditempatkan di paling bawah, sesuai dengan gambar. Dan data yang pertama dimasukkan adalah fisika, dilanjutkan kimia, dan seterusnya. Konsep ini akan kita bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Karakteristik penting pada stack adalah stack itu bersifat LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu, seperti gambar yang ditampilkan pada slide. Dalam proses penambahan data atau push pada stack, elemen yang pertama dimasukkan akan menempati posisi paling bawah atau bottom stack. Kemudian, untuk elemen selanjutnya akan ditumpuk di atas elemen yang sudah dimasukkan sebelumnya. Untuk proses pengambilan data atau pop, data yang diambil pertama adalah data yang terakhir. Data yang terakhir masuk yaitu data yang paling atas. Begitulah konsep LIFO atau last in first out pada stack. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Rivaldo Francisco dengan NIM 121927794. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode atau fungsi yang biasa digunakan dalam pengoperasian stack. Yang pertama adalah push. Fungsi ini akan menambahkan elemen-elemen ke bagian terbawah stack atau menumpuknya di atas elemen terakhir pada stack. Misalnya, dalam stack belum ada elemen apapun. Ketika fungsi push dilakukan, maka akan menempatkan elemen pada bagian terbawah. Selanjutnya, ketika kita melakukan push lagi, maka elemen tersebut akan ditumpuk di atas elemen yang sebelumnya dimasukkan. Yang kedua adalah metode pop, merupakan kebalikan dari metode push, yaitu berfungsi untuk mengambil data terakhir atau data teratas pada stack. Yang ketiga adalah isempty. Metode ini berfungsi untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong. Metode ini akan mengembalikan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true dan false. Cara kerja metode ini adalah dengan cara mengecek indeks elemen teratas top. Jika sama dengan min 1, maka stack tersebut kosong. Kenapa kosong? Karena elemen pertama harusnya ada pada indeks 0, dan yang terakhir adalah is full. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang sebelumnya kita bahas, yaitu isempty. Metode ini mengecek apakah stack tersebut sudah penuh atau belum. Sama halnya dengan isempty, metode ini mengembalikan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true dan false. Metode ini akan mengembalikan nilai true jika stack sudah penuh, dan false jika stack masih mempunyai space atau ruang bagi elemen baru. Saya Yohana Rosalinda Situmorang dengan NIM 121925507. Pada slide ini kita akan membahas implementasi stack pada C++. Yang pertama, di sini kita hanya menggunakan dua baris preprocessor untuk mendefinisikan header file IOStream untuk standar input atau output stream dan max untuk maksimum data array pada stack atau tumpukan. Yang kedua,
Pada struct, kita mendeklarasikan top untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Slide berikutnya. Yang pertama, untuk memastikan penunjuk atau top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal, yaitu min 1. Yang kedua, kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan penuh is full atau fungsi pertama, dan tumpukan kosong is empty. Keduanya mengembalikan nilai bulan, jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Pada fungsi is empty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan min 1 atau false jika tidak sama. Pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika tumpukan top sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan dikurang 1 max min 1 atau false jika tidak sama. Pada slide berikutnya, untuk menginput data ke tumpukan atau hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah tumpukan penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke tumpukan karena sudah tidak ada lagi ruang yang tersedia. Jadi cukup tampilkan pesan bahwa tumpukannya penuh. Jika masih ada ruang, maka tambahkan nilai tumpukan top dengan 1, kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjukkan oleh top. Slide berikutnya. Sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak, karena kita tidak dapat mengambil data yang tidak ada pada tumpukan. Jika tumpukan kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada data di tumpukan tersebut. Jika masih ada data pada tumpukan, maka tampilkan data dengan mengambil data teratas dari tumpukan dan menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai top. Slide berikutnya. Sama halnya pada saat mengambil data dari tumpukan, kita juga perlu memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tidak ada data di tumpukan, maka tampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan tidak ada data yang dapat diambil, atau tidak ada data yang dapat ditampilkan. Jika masih ada data, maka tampilkan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the world we're gonna